Saya pun nama Mama Jacoba Opan Siangku. Saya pun paham siangku. Kalau Bapak yang tak opan. Kalau saya pun umur 62, nanti tahun ini baru 63. Ya. Itu. Iya. Saat itu Tuhan memberkati saya. Dan kita di sini, suka undang Bapak datang sini, kita melayani, keliling-keliling. Tuhan bilang begini, Jacoba, kasih tahu Yoktan untuk kamu doa sama-sama, karena saya mau perintahkan kamu untuk mendoakan air berubah menjadi anggur. Tapi rumah di Bapak Simon lah kapu rumah. Ini Tuhan yang perintahkan atau hati saya. Yang saya yang perintahkan. Cepat kasih tahu Bapak Neolaka untuk siap kamar dan siap periuk dan botol 12. Saat ini saya datang di Bapak Neolaka kasih tahu dan Mama. Kami doa berkumpul dengan anggota-anggota. Doa sama-sama Tuhan tentukan memang. Nanti ambil air di air pinang situ. Ada satu pancuran kecil di situ. Di sebelah mana? Iya di bawah sini. Di bawah sini. Saat itu kami berdoa dan ambil periuk, meja simpan periuk, kami doa berkumpul, pagi kami jalan bersama-sama. Itu ada jergen dan saat itu pegang jergen 3 orang Tuhan tentukan mem ini pegang ini jergen 1, ini pegang jergen 1, ini pegang 3 jergen. Iya, kami doa dan kami turun di bawah sampai Tuhan perintahkan nanti sampai doa cuci muka. Kaki tangan harus minum 3 teguk. Kami ikut semua. Kami doa habis. Saya terima jergen dari yang memegang ini kau tada. Tada itu air di dalam pancuran. 3 jergen itu penuh. Saya berdoa. Habis kami pulang sampai sini. Masuk di kamar doa baru Tuhan di dalam periuk. Kami berkumpul 3 hari 3 malam. Tuhan perintahkan. Nanti kasih tahu Bapak Ketua Klasis Pak Wematan masih ini. Bapak Telnoni dan kita semua datang untuk kita doa sama-sama. Tikas tahu mereka datang, kita doa sama-sama. Saat itu masuk dan buka sudah di anggur. Dan Tuhan perintahkan untuk taruh anggur diisi di botol-botol 12 supaya kasih di Ketua Klasis dan semua pendeta. Dan saat itu kami semua minum bersama, doa minum bersama. Ya. Anggur itu di mana? Ada di dalam. Ada, tetap ada. Orang datang bawa tidak habis-habis. Dia penuh terus. Dia tidak habis-habis. Karena itu memang ajaib kuasa Tuhan yang nyatakan di kita yang orang sederhana. Kita tidak mampu, tidak kuat. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Kuasanya yang besar, bukan kita pun kuasa. Tapi dia pun kuasa yang besar untuk menolong kita. Saat itu kita kumpul sama ibarat habis, masuk di dalam, timba Tuhan di periuk, habis minum bersama, ibarat sama habis bubar. Kasih di Ketua Klasis 1 botol, Bapak Tilnoni 1 botol, saat itu kita bubar. Tapi selama 1 minggu orang semua datang. Dari Islam dan juga datang dengan base panjang-panjang datang di sini. Karena kuasa Tuhan. Dan itu semua orang minum. Semua ada sukacita besar dan kita semua hadir itu kita bersyukur karena Yesus itu ajaib. Dan saat ini orang datang bawa minum tapi tidak pernah habis-habis. Biar nanti begini naik kembali. Penuh. Kadang-kadang kita buka dia lari keluar karena tumpah di lantai. Sampai orang semua datang dari Macron, dari Amerika, dari Jepang, Australia, semua datang dan semua seluruh dunia datang melihat keajaiban Tuhan. Dan saat ini dia masih tetap ada. Dan dia kumpulan yang ulang tahun nanti bulan depan ulang tahun. Ya, kita bersyukur karena semua itu keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita berdoa bersama-sama, doakan kami supaya Tuhan kuasa ini tambah terus menerus di dalam hidup kami. Ya. Nama saya Marcelina Pak C.
Saya tim 3. Sejak tahun 65 saya dipanggil Tuhan, perintahkan untuk berdoa air menjadi anggur. Jadi waktu itu kami lakukan 3 orang. Jadi jam 12 malam kami datang berdoa di tempat ini dan ambil air dari sini untuk digumbuli di rumah saya. Setelah 3 malam 3 hari sudah jadi, Tuhan katakan bahwa itu anggur itu nanti 12 botol. Dan memang sampai waktunya sudah, artinya sudah jadi pas 12, tidak kurang tidak lebih. Jadi kita pakai waktu itu. Itu kali yang pertama, kali yang kedua 11, kali yang ketiga 10. Jadi itu dipakai sampai tahun 2011 baru habis. Dan waktu itu masih pakai, kita tidak tahu mau ke mana. Nah, ada punya kelebihan mereka poa. Nah, saya pun tidak tahu apakah dong ada buang itu anggur atau ke mana. Tiba-tiba permisi sama darah keluar dari saya punya hidung, saya punya mulut. Saya tidak bisa minum air, tidak bisa makan karena darah ini meleleh terus. Saya cuma tidur bikin lubang, tak ada ini darah terus sampai 1 hari 1 malam nih, ini ke mana. Saya berdoa, Tuhan bilang, panggil Bapak Daniel bersama Bapak Majelis, dong berdoa minta ampun karena kamu buang saya punya darah. Terus Bapak dong turun, kotong berdoa habis sudah mulai itu darah sudah stop. Sudah yang kedua itu pas waktu itu kan masih gerakan 65 itu. Jadi dari Jepang, dari ini Korea, dari apa, ada 1 orang Yunani datang ke Soe. Pas dengan itu anggur itu, jadi dia bawa 1 botol untuk keliling untuk bersaksi waktu itu. Kotong ada 12 orang, iya, bersama Bapak Falo, pendeta dari Mungkolo, Madya Sumeninja. Waktu ini dari Korea dong datang, kotong pergi sini kan belum ditutup. Ini air ini turun sampai di bawah. Kita berdoa habis, dong dengar di pembawa baru airnya naik kembali. Dong bilang, oh ya betul. Baru dong bilang, ini kita, Tuhan bilang kita mesti bawa ini air, kalau ada orang sakit kita bisa berdoa pakai ini. Jadi mereka bawa. Kotong setelah berdoa begini, dari Amerika datang kali berapa auto dong situ. Terus ada 1 orang barat datang. Dia menyaksikan, baru dia berjanji bahwa nanti apa, saya akan berikan ini dana untuk membangunkan ini menjadi tempat bersejarah. Tapi sampai saat ini belum. Kan Bapak Tua sendiri yang pertama kali dia datang, terus yang kedua kali dia ini itu Nona dia bilang sama saya, bilang, Mama kalau bisa nak coba Mama berdoa. Saya bilang, ini Ibu bukan sembarang waktu, ini saat kalau Tuhan perintahkan bilang melakukan ya kita jalani, tapi kalau tidak kita tidak berbuat apa-apa. Joseph Christian, umur 83 tahun. 83 tahun. Ya, saya ini asal dari Kupang, namun tahun 60 pindah di sini sampai yang sekarang. Air berubah menjadi anggur ini versinya bermacam-macam. Seperti Mama Falo punya versi sendiri. Itu Tuhan panggil sendiri, caranya berbeda. Karena ada beberapa kelompok doa yang berbeda, Tuhan panggil dari tempat yang berbeda, dengan panggilan yang berbeda. Sehingga tidak bisa sama semua. Saya di gereja bahasa Indonesia, di bawah pimpinan Bapak Manuel, yang memimpin kami untuk berdoa, air berubah menjadi anggur itu di bawah pimpinan Ibu Liveto. Nah, Mama Liveto itu nenek daripada ini Ibu Taneo ini. Nenek dari Ibu Taneo.
Jadi sesudah itu kami berdoa. Jadi saya sendiri itu waktu setiap di Gimit ini 1 tahun 4 kali perjamuan. Setiap perjamuan baru kami mulai berdoa, Tuhan suruh tanggal berapa. Yang pertama sekali itu yang diikuti oleh Pak Bariman. Dia Pak Bariman itu yang berdoa, jadi mereka 1 minggu barangkali, saya sendiri tidak tahu. Nanti bisa bicara dengan Pak Bariman bisa kesaksian. Dia sudah tulis juga, ada beberapa tulisan yang dibuat oleh Pak Bariman. Saya mungkin 4 atau 5 kali ikut berdoa. Tapi ada satu kesaksian yang saya mau katakan, ialah bahwa saya perlu kasih tahu bahwa yang hadir pada waktu itu untuk berdoa, kami dari majelis jemaat saja yang hadir bersama-sama untuk berdoa. Dan bukan waktu keluar air dari sumbernya itu sudah anggur, bukan. Kami ambil anggur airnya, bawa ke rumah, didoakan. Besok mau perjamuan, ya begini ya, kalau umpamanya disuruh, kalau firman Tuhan bilang kami berdoa 5 hari. 5 hari ini berdoa. Jadi hari yang keempat itu baru ambil air. Hari yang keempat ambil air, besoknya hari kelima itu kan perjamuan. Nah, hari keempat ini ambil airnya dengan jam 12 malam. Jam 12 malam diambil airnya. Sudah itu kembali kami berdoa. Tetapi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ini semua kami sudah ibadat untuk meskipun belum ambil air, tapi kami harus sembahyang terus pagi-pagi dan malam. Pagi dan malam begitu ya. Berdoa nanti. Pagi-pagi itu jam 5 kami kumpul semua di tempatnya untuk berdoa sama-sama. Sudah itu jadi air keluar dari dalam sumber, bukan jadi langsung jadi anggur, tidak. Kami berdoa. Nah, ada beberapa kesaksian yang saya mau katakan di sini, bahwa ada orang yang tidak percaya bahwa air ini berubah menjadi anggur. Sampai sekarang ini juga masih ada suara yang katakan bahwa sebenarnya mereka campur pisang. Bilang itu campur pisang jadi anu. Jadi saya bilang begini, kalau kamu tahu bahwa itu pisang apa? Bukannya pisang apa yang dipakai, ambil itu pisang, tapi kamu bikin. Ini hari kamu taruh pisang, besok jadi anggur. Kalau bisa begitu silakan. Tapi itu kalau begitu bisa juga kan mujizat. Jadi begitu, saya begitu. Tapi tidak ada orang yang bisa omong tapi tidak bisa laksanakan ya. Macam-macam. Kesaksian ini saya mesti angkat karena begini. Pada satu waktu Pak Topa pendek ini, ini ibu ini tahu rumahnya di sebelah sini, guru dia. Guru dia tuh satu waktu kami majelis jemaat sama-sama. Begini, kami sudah minum anggur yang dibikin dia, tapi dia tidak percaya bahwa ini anggur ini dari yang didoakan. Jadi dia bilang, tapi dia sembahyang, harap supaya Tuhan kasih kesempatan. Sabtu tidak semua orang majelis itu dipanggil untuk berdoa, tidak. Kami ada 30 orang tuh, kadang-kadang 12 orang yang dipanggil. Ya, tidak di semuanya. Pada satu waktu Pak Tepahan dipanggil buat anu, tapi dia punya hati cukup waktu untuk dia cuma tangkap dong yang punya tipu sama kami itu bagaimana. Jadi sudah itu kami mulai berangkat pergi berdoa malam lalu berdoa lagi hampir siang. Sampai dengan hari keempat mau ambil air, dia ikut. Dia panggil coba ambil air. Yang lain tinggal, saya tidak ikut. Dia ambil sana. Dia ambil, dorong pulang dari ambil air, dia kok menangis. Menangis terus waktu masuk.
Saya diam-diam saja. Tapi orang terus simpan itu tempat air yang sudah bawa air itu simpan. Sudah itu dia kesaksian bilang kata Pak, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia sambil menangis itu sambil igu sama air mata itu keluar sama-sama. Dia bilang saya tidak percaya bahwa anggur yang kami minum sudah mungkin sudah 3 kali atau 4 kali perjamuan. Saya tidak percaya itu karena air diubah menjadi anggur. Saya tidak percaya. Dari itu pada waktu saya diminta untuk berdoa sama-sama, saya punya kesempatan buat tangkap sama mereka, punya tipu sama kami ini. Namun kami punya tempat berdoa di sebelah sana, harus berjalan ambil airnya di Kampung Aman. Nah, lewat sekarang ini, dulu rumahnya Bapak Daniel, sekarang ini bank BNI di situ. Jadi dia jalan paling belakang, mereka berurutan jalan tuh. Kalau umpama 7 orang, ketuanya di muka, baru semua ini pakai pakaian bagus-bagus, baru jalan. Jadi saya pikir, kenapa harus jam 12 malam? Jadi saya pikir, memang betul Tuhan suruh tanya 12 malam, karena kalau umpama bilang jam 10, begini kan masih ramai orang, lucu kan? Jam semua jalan kudus-kudus begini kan lucu. Jadi jam 12 malam jadi semua sunyi. Jadi dia bilang dia dari belakang sekali ikut-ikut ini rombongan persis sampai di pada Papa Daniel punya rumah yang sekarang Bank BNI. Itu dia terkejut, kok ada apa? Bahwa ada satu ungkapan seperti aroma anggur itu tabrak sama dia. Baru dia terkejut. Wah, baru dia tahu bahwa ini baru nyata. Nama saya Mariman Adi Suparto, saya dari Jawa Tengah. Saya datang ke Timor pada awal Februari 1965. Jadi sudah cukup lama saya di sini, sudah berapa ya? Sudah 53 tahun. Dan saya bersyukur saya bisa bekerja di sini karena Tuhan Yesus sangat menyayangi saya. Cerita air menjadi anggur di kota Soe itu benar terjadi. Benar terjadi. Nah, sampai sekarang ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Itu sah-sah saja, ya. Karena ini satu hal yang sifatnya iman. Waktunya sudah 50 tahun yang lalu. Jadi siapa yang percaya please, yang tidak ya silakan saja, gitu saja. Tapi saya bersaksi bahwa air menjadi anggur di Soe benar terjadi. Nah, perlu saya tandaskan bahwa peristiwa air menjadi anggur itu bukan hanya satu kali. Air menjadi anggur bukan hanya pada satu tempat. Air menjadi anggur bukan didoakan oleh satu tim saja, tidak. Jadi terjadi pada beberapa kali. Tahun ini di sini, tahun berikut di sini, tahun berikut di sana. Tahun ini yang ditugasi oleh Tuhan tim A, yang berikut lagi tim B, berikut lagi tim C. Jadi demikian. Jadi bukan satu kali dan bukan pada saat yang sama. Ini perlu saya tandaskan karena sampai sekarang orang pada mempunyai tafsiran macam-macam. Begitu. Nah, tentang yang saya alami adalah saya masuk direkrut oleh satu tim untuk ikut berdoa yang dipimpin oleh Ibu Liuveto. Ibu kandungnya Bapak Eben Liuveto. Rumahnya di Kampung Manatun. Dari perapatan lapangan basket terus ke sana. Kalau menuju ke sana sebelah kanan jalan. Itu benar ya. Oke. Dan itu kami dan Ibu Liuveto sendiri mendapat tugas untuk doa air menjadi anggur bukan satu kali. Bukan satu kali dia ditugasi itu. Lebih dari satu kali. Sekarang
yang saya ceritakan, yang saya ikut di dalamnya ya, ikut di dalamnya. Kami sesudah mendapat tugas, tim Ibu Liv itu mendapat tugas doa air menjadi anggur, maka kami berdoa. Anggota timnya lebih dari 10 saat itu, cukup banyak. Ada orang muda, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang sudah sepuh, dan banyak yang sekarang udah meninggal, terus terang. Nah, kami berdoa pagi, sore, malam, kami berpuasa sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi betul-betul kerjanya cukup banyak ya, gitu. Nah, pada bagian ujung akhir, ketika airnya sudah hadir, didoakan itu, maka sudah malam, sekitar jam 10 malam, jam 10 malam, Tuhan perintahkan, ayo ambillah air ke sana. Ditunjuk 3 orang, salah satunya saya. Saya ditunjuk malam itu, sekitar jam 10 malam itu, dengan 2 orang muda yang namanya saya tidak tahu, karena saya di sini baru 1 tahun, sehingga pengenalan kepada orang-orang itu kurang apa ya, belum mengenal betul. Tapi betul, saya dengan 2 orang muda itu membawa 2 ember mengambil air di Kampung Aman. Silakan sekarang kalau Anda ingin melihat tempatnya ada di Kampung Aman yang sudah dipermanenkan itu. Tempatnya di situ betul. Kami datang situ berdoa, sampai situ berdoa lagi, ngambil air 2 ember, dan kami bawa pulang. Sampai kembali di rumahnya Ibu Beto sudah malam. Udah itu terus diisi di botol-botol. Diisi di botol, banyak botol, isi botol. Sudah isi botol, kami berdoa, sudah isi botol ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi, ditutup dengan kain, kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus, dan sekitar tengah malam, maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah, ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Kita semua nangis luar biasa. Amin. Dan betul, botol-botol yang isi air itu sudah menjadi anggur. Ya, itu betul-betul kami akhirnya sampai pagi kami tidak bisa tidur, ya, karena bersyukur, heran, puji Tuhan, sambil nangis sampai pagi. Sesudah itu langsung paginya persiapan perjamuan kudus langsung dibawa ke gereja, ya. Dan saat itu yang terima Bapak Daniel dan Pak Manuain. Beliau sekarang udah meninggal semua. Jadi betul-betul ini pengalaman yang luar biasa yang kami alami. Kami berani bercerita begitu karena saya ikut berdoa, saya ikut mengambil air, saya ikut menyaksikan air itu, air anggur itu, ikut mencium aroma anggur itu, melihat botol-botol yang diisi air yang jadi anggur, ikut membawa ke gereja, ikut perjamuan dengan air yang jadi anggur.